Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadilah, NIM E2A023171. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul pergeseran strategi bisnis Toyota Astra Motor menuju mobil listrik. Siapa itu Toyota? PT Toyota Astra Motor adalah distributor resmi kendaraan Toyota di Indonesia sejak 1971. Hasil joint venture antara Astra International dan Toyota Motor Corporation Jepang. Toyota dikenal sebagai produksi otomotif terbesar di dunia berkat brand global yang sangat kuat dan sistem produksi legendaris Toyota Production System yang menekankan efisiensi, pengurangan pemborosan, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Kondisi saat ini, Toyota saat ini masih unggul dalam teknologi hybrid di Indonesia, namun mulai tertinggal dalam era kendaraan listrik EV. Kompetitor seperti Tesla dari Amerika dan BYD dari China bergerak jauh lebih agresif dalam mengembangkan EV dengan teknologi baterai canggih sebagai kendaraan cerdas dan harga yang semakin kompetitif, sehingga mengancam dominasi Toyota di masa yang akan datang. Isu strategi tekanan regulasi emisi global yang makin ketat, berorientasi konsumen terutama generasi muda yang lebih memilih smart mobility, serta pengembangan teknologi EV yang sangat cepat mendorong Toyota untuk segera melakukan pergeseran strategi besar-besaran. Keputusan ini akan menentukan apakah Toyota tetap menjadi pemimpin pasar atau justru sebaliknya. Nah, ada 4 rumusan masalah. Pertama, bagaimana posisi PT Toyota Astra Motor dalam menghadapi perubahan industri otomotif global yang saat ini bergerak menuju penggunaan kendaraan listrik. Kedua, faktor-faktor internal apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan Toyota dalam mendukung proses transformasi dari teknologi hybrid menuju kendaraan listrik penuh. Ketiga, peluang dan ancaman eksternal apa yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan strategi Toyota dalam mempertahankan daya saing di pasar otomotif masa yang akan datang. Strategi apa yang untuk mempercepat inovasi teknologi EV ya, serta menghadapi persaingan ketat dari Tesla, BYD, Hyundai, dan produsen kendaraan listrik lainnya. Analisis SWOT, kekuatan, kepercayaan merek, terus jaringan layanan purna, jual terluas di Indonesia, kualitas produk teruji dan harga jual kembali stabil, kemampuan dan di global yang sangat kuat, portfolio produk konvensional yang dominan. Terus peluangnya kebijakan insentif pajak EV dari pemerintah, tren gaya hidup ramah lingkungan, potensi pasar armada B2B, terus pengembangan ekosistem baterai domestik. Nah, kelemahannya dan produksi full EV masih sangat terbatas. Harga unit EV yang cenderung kurang kompetitif. Terus persepsi publik menganggap Toyota lambat dalam berinovasi EV. Terus ketergantungan tinggi pada rantai pasok global. Terus ancamannya bagi Toyota, invasi merek Tiongkok, BYD dan Wuling, terus persaingan regional lebih agresif, terus kelangkaan materai baterai, terus regulasi emisi makin ketat. Terus pergeseran strategi Toyota hybrid menuju multi dan full EV. Nah, kekuatan lama itu saat ini melemah. Toyota lama mendominasi pasar hybrid global, namun teknologi ini kini dipandang sebagai jembatan, bukan tujuan akhir. Penjualan hybrid mulai melandai seiring regulasi melarang ICE. Strategi transisi saat ini, Toyota menjalankan strategi multi jalur, mempertahankan hybrid untuk pasar berkembang sambil mulai mengembangkan BEV, EVC, hidrogen, dan PHEV secara paralel. Terus full EV, target yang masa depan. Target jangka panjang Toyota adalah elektrifikasi penuh dengan investasi $70 miliar untuk EV hingga 2030 dan target 30 model BEV global. Toyota bersiap memimpin era EV. Selanjutnya ada EV Matrix, analisis internal. Sekarang kan masuk ke hitungan yang agak teknis tapi penting. EV Matrix, analisis internal factor evaluation. Ini cara buat mengukur seberapa kuat posisi internal Toyota. Nah, hasil total skor EV Toyota itu ada di 2,28 yang artinya di atas rata-rata. Kekuatan utamanya ya brand yang kuat dan kualitas produk yang reliable. Selanjutnya di EV Matrix, analisis eksternal. Terus ada juga EV Matrix buat mengukur faktor eksternal, peluang dan ancaman dari luar. Hasilnya total skor EV Toyota itu di 2,4
2 juga di atas rata-rata, malah sedikit lebih tinggi dari EV. Peluang terbesarnya itu pemerintahan EV yang makin meningkat, sementara ancaman terkuat ya jelas kompetisi dari Tesla dan BYD. Kalau digabung EV dan EV 2.28 dan 242 ini menunjukkan posisi Toyota itu ada di kuadrat tumbuh dan berkembang. Istilahnya SO strategi, artinya mereka harus pakai kekuatan internal buat mengejar peluang yang ada di luar. Selanjutnya ada perbandingan kompetitor. Biar makin kebayang, saya akan membandingkan langsung Toyota dan dua kompetitor utama, Tesla dan BYD. Toyota itu masih juara di brand strike, production, aviation, sama global market share. Nilainya 5 dari 5. Nah, tapi IV, teknologi dan software AI, Toyota cuma dapat 2-3, sementara Tesla dan BYD udah di angka 4-5. Yang menarik, BYD itu justru jadi ancaman paling serius. Kenapa? Karena segmentasi pasar dan rank harganya mirip-mirip Toyota, tapi mereka unggul di baterai dan software. Selanjutnya ada ringkasan hasil. Oke, kalau ditarik kesimpulan dari semua analisis ini, kekuatan utama ya Toyota itu reputasi merek, kualitas produk, jaringan servis, dan efisiensi lewat TPS. Kelemahannya mereka ketinggalan di BAV, software masih lemah, dan ada persepsi publik bahwa mereka lambat untuk berinovasi. Peluangnya sangat besar, permintaan EV naik, dukungan kebijakan pemerintah, dan kesadaran lingkungan yang makin tinggi. Sementara ancamannya ya Tesla dan BYD yang terus gerak cepat dengan harga kompetitif dan baterai yang lebih unggul. Jadi kesimpulan utama berdasarkan analisis SWOT, EV-nya mendapatkan nilai 2,28, EV-nya dapat 2,42, dan PT Toyota Astra Motor masih memiliki posisi kompetitif yang sangat kuat melalui keunggulan merek global, kualitas produk terpercaya, dan sistem produksi TPS yang efisien. Namun percepatan perkembangan kendaraan listrik menuntut Toyota untuk melakukan transformasi strategi jauh lebih agresif agar tidak tertinggal dalam persaingan global, terutama BYD dan Tesla, dengan memanfaatkan peluang pasar EV yang terus berkembang, didukung inovasi teknologi baterai solid state, pengembangan software kendaraan, dan penguatan kemampuan digital. Toyota memiliki potensi besar untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga memimpin industri otomotif berbasis teknologi di masa mendatang.